Perkenalkan, nama saya Grasandia Hindar Manulang. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, program studi Diploma 3 Teknik Komputer, tamatan tahun 2022, meraih predikat cum laude dengan IPK 3,62. Saya tertarik di bidang teknologi, khususnya perancangan dan pengembangan website. Motivasi saya untuk mengikuti program Digistar Internship dari Telkom ini adalah karena saya ingin mengeksplor lebih lagi mengenai bidang web developer, khususnya dalam lingkungan yang profesional. Dengan latar belakang PT Telkom yang luar biasa yang sudah memberikan kontribusi yang begitu banyak buat Indonesia, mulai dari berdirinya hingga saat ini, maka dari itu saya termotivasi dan tertarik untuk bergabung bersama PT Telkom Indonesia melalui program Digistar Internship tahun ini. Kesibukan saya saat ini ialah menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas swasta di Medan, yaitu Universitas Metodis Indonesia Medan. Dan saat ini sudah memasuki semester terakhir dan sedang menyusun skripsi. Selain sebagai mahasiswa aktif di bidang akademik, saya juga aktif di bidang non-akademik, seperti saya mengambil kegiatan sebagai seorang freelancer, di mana freelancer itu merupakan kegiatan sampingan saya selain kuliah. Dan selama freelancer, saya mengerjakan berbagai proyek di bidang IT dan juga desain beserta edit video. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya telah mengerjakan berbagai proyek, di mana proyek tersebut yang pertama ada sistem monitoring kateter urine pasien berbasis IoT, di mana proyek ini merupakan proyek tugas akhir saya. Di sini saya membuat sebuah sistem yang bisa memantau kateter urine pasien itu menggunakan IoT. Kedua yaitu proyek membangun website satuan kerja di Universitas Sumatera Utara. Jadi sedikit informasi, saya juga memiliki pengalaman kerja sebagai web programmer berwaktu di Universitas Sumatera Utara selama 1 tahun 3 bulan. Untuk websitenya sendiri dibangun menggunakan Laravel sebagai framework backend-nya dan juga Vue.js sebagai framework front-end-nya. Jadinya nanti sistem ini akan terhubung juga ke SI Content Web, di mana SI Content Web itulah tempat untuk menginput seluruh datanya dan domain sakernya itu untuk tampilannya. Jadi kedua sistem tersebut akan terintegrasi dan tampilan webnya itu akan menjadi lebih dinamis. Jadi itu untuk proyek yang berhubungan dengan pemrograman, dan saya juga pernah mengerjakan proyek di bidang desain. Saya menggunakan tools seperti Figma dan Canva untuk membuat proyek desain seperti flyer, poster, dan lain sebagainya. Kemudian saya juga pernah mengerjakan proyek edit video, dan proyek desain ataupun edit video ini bisa untuk kebutuhan kampus saya sebagai mahasiswa, dan juga bisa karena orderan dari klien saya sebagai freelancer. Baik, dari berbagai macam proyek yang pernah saya kerjakan dan yang pernah saya sebutkan itu, dari itu semua yang paling menarik adalah proyek yang saya kerjakan selama bekerja di USU, yaitu membuat website USU. Kenapa itu proyek yang menarik bagi saya? Karena proyek tersebut membuat saya mengeksplor hal yang baru mengenai framework yang ada di pemrograman, dimana dulunya saya cuma tahu frameworknya itu hanyalah Bootstrap, PHP, HTML, CSS, Codeigniter. Tapi sekarang saya mendapatkan pengalaman baru, yakni ada Laravel dan Vue.js untuk pemrograman frameworknya. Tantangan terbesar dalam mengerjakan proyek USU adalah kita itu diberikan target yang cukup ketat, yakni 3 bulan untuk menaikkan ranking universitas. Selain itu, tim yang tergabung dalam proyek USU tersebut adalah tim yang benar-benar baik dan ramah, yang mau saling bantu, sehingga pada Februari 2023 yang lalu target USU untuk naik peringkat Webometris itu tercapai akibat dari kerjasama antar tim yang solid tersebut. Itulah sebabnya kenapa proyek tersebut menarik bagi saya, karena tim yang bekerja dalam proyek tersebut adalah tim yang solid dan yang saling membantu. Untuk rating ataupun penilaian kemampuan saya dalam menggunakan tools-tools yang pernah saya gunakan dari skala 1 sampai 10, diantaranya yang pertama Figma. Untuk Figma sendiri saya beri rating 8/10.
Yang kedua HTML. Untuk HTML saya rating 8/10 juga, karena HTML juga sudah cukup lama saya kenal. Dari saya D3 saya sudah kenal dengan HTML dan juga sudah sering membuat proyek dari HTML. Karena yang ketiga CSS saya beri rating 8/10 juga. Yang keempat ada Bootstrap. Untuk Bootstrap sendiri saya beri nilai 9/10. Kelima PHP. Untuk PHP sendiri saya beri nilai 8/10. Untuk yang keenam itu ada Laravel. Laravel ini salah satu framework PHP juga untuk bagian backend. Di sini saya beri 7/10 karena saya juga baru mengenal tentang Laravel dan masih dalam proses pembelajaran. Terus yang terakhir adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code ini merupakan text editor yang saya gunakan untuk membuat program saya. Jadi saya membuat program itu di Visual Studio Code untuk text editornya, dan saya sudah menggunakan Visual Studio Code ini dari kerja di USUSNU waktu itu, dan juga di D3 juga saya udah gunakan. Jadi saya boleh nilai di 9/10 karena saya juga sudah cukup familiar dengan menu-menu yang ada di Visual Studio Code. Bergabung di Digistar Internship tahun 2025 ini merupakan kesempatan yang luar biasa buat saya sebagai developer di dunia industri digital ataupun teknologi, dan saya berharap saya bisa bergabung ke dalamnya dan bisa berkontribusi juga di dalamnya bersama dengan talent-talent digital lainnya, dan bisa memberikan kontribusi saya baik itu untuk Telkom maupun untuk Indonesia. Saya Grace Anggi Halim Permula. Sekian resume video saya. Terima kasih.